Bilangan desimal adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan, yang dalam penulisannya antara bilangan bulat dan bilangan pecahan dipisahkan dengan tanda koma. Tanda koma ini disebut sebagai koma desimal. Pada bilangan bulat, kita mengenal istilah bilangan ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Namun, bilangan tersebut masih dapat berlanjut pada angka yang lebih kecil, yakni persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya. Pada bilangan desimal, bagian yang nilainya lebih kecil dari bilangan satuan diletakkan di sebelah kanan tanda koma, dengan ketentuan bahwa bilangan yang berada di sebelah kanan desimal merupakan bilangan persepuluhan dan setiap bilangan yang berada di sebelah kanannya menjadi sepersepuluhan lebih kecil dari sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada contoh bilangan desimal berikut. Jadi, bisa kita lihat di sini ada bilangan bulat dan bilangan pecahan. Untuk bilangan bulatnya sendiri terdapat angka 567, sedangkan untuk bilangan pecahannya sendiri terdapat angka 1, 2, dan 3. Untuk koma desimal itu ada di sini. Nih yang tadi. Nih, koma desimal itu ini. Koma desimal berada di antara bilangan bulat dan bilangan pecahan. Untuk bilangan bulatnya sendiri terdapat angka ratusan, puluhan, dan juga satuan. Sedangkan untuk bilangan pecahan terdapat persepuluhan, perseratusan, dan perseribuan. Untuk angka 1 ini nih, ini menempati angka persepuluhan atau 1/10. Untuk angka 2 menempati perseratusan atau 2/100. Sedangkan untuk angka 3 menempati angka perseribuan atau 3/1000. Jadi, bilangan pecahan ini nih berada di sebelah kanan bilangan bulat. Terus tadi kenapa sih ini jadi per 10, ini per 100, atau per 1000? Jadi begini, kita ambil contoh untuk angka 3. Angka 3 berada di perseribuan. Dengan kata lain, 3 dibagi 1000 atau 3/1000 akan menghasilkan jawaban 0,003. Ini berarti membuat angka 3 berada di sebelah kanan 3 angka setelah koma. Begitu pula untuk angka 2 dan juga 1. Pada contoh di atas, dapat kita ketahui bahwa 567 merupakan bilangan bulat, sedangkan 123 yang terletak di sebelah kanan tanda koma merupakan bilangan desimal. Berikut contoh dari penjumlahan, perkalian, pembagian desimal. A. Penjumlahan desimal. Contoh 0,35 tambah 0,49 sama dengan 0,84. B. Perkalian desimal. Untuk mengalihkan dua bilangan desimal, masing-masing desimal kita ubah lebih dahulu menjadi pecahan dengan penyebut perkalian dari 10. Contoh 26,2 dikali 0,03 sama dengan 0,78. C. Pembagian desimal. Pembagian pecahan desimal dapat dengan mudah diubah menjadi pembagian bilangan cacah. Contoh 106,0,8 dibagi 1,7 sama dengan 62,4. Contoh soal. Kita akan mencoba mencari pernyataan bilangan rasional dari 0,272727. Kita misalkan bahwa n sama dengan 0,272727 dengan angka-angka berulang teratur adalah 27. Karena terdapat dua angka yang berulang terakhir, n kita kalikan dengan 100. Jika terdapat 3 bilangan berulang terakhir, dikalikan 1000.
dan seterusnya. N sama dengan 0,272727, 100 dikali N sama dengan 27,2727, N sama dengan 0,272799, N sama dengan 27, N sama dengan 5. Operasi pengurangan pecahan desimal. Pengurangan bilangan pecahan desimal dapat dilakukan dengan cara tersusun. Aturannya sebagai berikut. Yang pertama, puluhan dengan puluhan. Yang kedua, satuan dengan satuan. Yang ketiga, persepuluhan dengan persepuluhan. Dan yang terakhir, perseratusan dengan perseratusan dan seterusnya. Di sini saya menggunakan alat peraga, yaitu ada 6 gelas yang bertuliskan ratusan, puluhan, satuan, tanda koma, persepuluhan, perseratusan, dan perseribuan. Dan sini ada sedotannya, beberapa sedotan ya. Langsung saja ke contoh soal yang pertama, yaitu pengurangan pecahan desimal. Di sini contoh soalnya ada 0,54 dikurangi 0,24. Di sini 0 sebagai satuan, 5 sebagai persepuluhan, 4 sebagai perseratusan. Kita isi di persepuluhan, yaitu 5 sedotan. Dan yang di perseratusan kita isi 4 sedotan. Lalu dikurangi 0,24. Di sini kita ambil 2 sedotan dan di sini kita ambil 4 sedotan. Jadi 0,54 dikurangi 0,24, yaitu hasilnya 0,3. Seperti ini ya. 0,3. Oke. Contoh soal yang kedua, di sini ada 12,54 dikurangi 1,12. 1 sebagai puluhan, 2 sebagai satuan, 5 sebagai persepuluhan. Kita taruh di sini 5 sebagai persepuluhan. Lalu 4 sebagai perseratusan. Sini kita taruh 4. Nah, lalu dikurangi 1,12. Berarti kita ambil di sini 1, ambil lagi di sini 1, dan di sini kita ambil 2. Ya, jadinya 12,54 dikurangi 1,12, hasilnya yaitu 11,4 ya, 42. Oke, seperti ini ya. Pengurangan pecahan desimal di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi di sini saya sudah menyiapkan 3 soal tentang pengurangan pecahan desimal di kehidupan sehari-hari kita. Langsung aja kita mulai bahas satu persatu dari ketiga soal ini. Dimulai dari soal nomor 1 dulu. Nah, nomor 1 itu memiliki soal Andini mempunyai 1 utas tali panjangnya 45/20 meter, kemudian diminta ayah untuk mengikat sepanjang 3,5 meter. Lalu, berapa panjang tali Andini sekarang? Nah, yang ditanya di sini adalah sisa tali Andini setelah diminta oleh ayah. Jadi, langsung aja kita bahas. Nah, tadi di sini panjang tali Andinia itu 45/20 meter dan diminta ayah sepanjang 3,5 meter. Kalau diminta ayah berarti
dikurang ya, kan diminta berarti dikurang. Nah, untuk lebih gampangnya kita sederhanakan dulu nih, 45 per 20-nya biar lebih kecil, biar lebih gampang kita kerjain. Jadi langsung aja kita tulis 45 per 20. Nah, biar lebih kecil sama-sama dibagi 5. Nih, 5 dibagi 5, 20 dibagi 5. Hasilnya 4, 5 bagi 5, 1, 20 bagi 5, 4. Jadi hasilnya 4, 1 per 4. Nah, yang 3,5 meter ini kan masih bentuk desimal, kita rubah dulu jadi 35 per, itu salah, 35 per 10. Nah, jadi seperti ini. Langsung aja kita kerjakan. Sama dengan kita tulis lagi soalnya 4, 5 per 20 dikurang 3,5. Nah, kita tulis tadi yang itu 41 per 4 dikurang 35 per 10. Nah, habis itu di sini 4 dikali 4 16. Lalu 16 ditambah 1 sama dengan 17. Nah, kita tulis di sini berarti 17 per 4 dikurang 35 per 10. Nah, terus hasilnya, nah ini disamakan penyebutnya dulu, karena kan ini penyebutnya beda, jadi kita samakan dulu. Nah, kira-kira penyebutnya itu 20 berarti ya, berarti yang 17 kali 5, 4 dikali 5, lalu yang 35 dikali 2, dan 10 dikali 2. Nah, jadi 17 kali 5 itu 85 per 20, 4 kali 5 20, dan 35 kali 2 70 per 10 kali 2 20. Udah sama penyebutnya, baru kita hitung 85 dikurang 70 per 20. Nah, sama dengan hasilnya yaitu 15 per 20. Kita kecilkan jadi 3 per 4. 15 bagi 5, 20 bagi 5, jadi 3 per 4. Nah, didesimalkan jadi 0,75. Jadi sisa tali andini adalah 0,75 meter. Lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu ibu membeli 7,65 meter kain di pasar sebanyak 1,3 per 5 meter digunakan untuk membuat baju dan 4 celana yang masing-masing memerlukan 1,2 meter. Maka berapa sisa kain ibu? Langsung aja kita tulis soalnya yang 7,65 ini. 7,65 meter kain yang dibeli ibu di pasar, lalu yang sebanyak 1,3 per 5 meter ini kita rubah dulu ke bentuk desimal. Jadi 1,3 per 5, 1,3 dibagi 5 nggak bisa, jadi kita hitung dulu 3 dibagi 5 itu kan nggak bisa 0 ya, jadi kita tulis 0, lalu 30 dibagi 5 itu 6. Nah, habis itu udah jadinya 0, jadi 0,6 hasilnya. Nah, langsung aja kita tulis di sini berarti 1,6. Nah, jadi hasil dari 1,3 per 5 kalau bentuk desimal adalah 1,6. Kemudian 7,65 ini dikurang dengan 1,6 sama dengan, nah kita hitung dulu, 7,65 dikurang 1,6. 7,65 dikurang 1,6. Kurang 5-nya kan nggak ada, jadi taruh 5. 6 dikurang 6 sama dengan 0, lalu 7 dikurang 1 itu 6, jadi hasilnya 6,05. Nah,
Kemudian tadi digunakan lagi nih untuk membuat baju dan celana yang masing-masingnya memerlukan 1,2 meter. Nah, yang dibutuhkan untuk membuat celana yaitu 4, lalu diperlukan 1,2 meter. Jadi dikurang, kita tulis 4 celana tadi dikali 1,2 meter. Nah, tutup kurung dulu. Habis itu kita hitung 6,05 dikurang 4 dikali 1,2 itu 4,8 ya. Jadi kita tulis 4,8 sama dengan ini. Nah, 6,05-nya ini kita kurang sama 4,8. Kita pasin dulu ya biar enak ngitungnya. Kita bener-benerin dulu biar rapi. Nah, langsung dikurang, 5-nya nggak ada. 0 kurang 8 nggak bisa, tapi kita pinjam di depannya. Yang 6 ini pinjam 1, jadi 6-nya sisa 5, dan 0-nya jadi 10. Jadi 10 kurang 8 yaitu 2,5 kurang 4, 1. Jadi hasilnya 1,25. Nah, ini udah hasilnya. Tapi kalau misalkan bisa nggak pakai pecahan, nah itu bisa. Gampang, jadi tinggal 1,25 ini kalau jadi pecahan langsung aja 125 per 100. Nah, langsung dibagi 25 aja. Langsung dibagi 25. Nah, ini juga dibagi 25. Nah, sama dengan habis 1 per 4. 25 bagi 25 habis 1, 100 bagi 25 itu 4. Nah, ada juga nih kalau mau pakai cara lagi yang lain, ada juga 125 per 100. Langsung jadi hasilnya 125 per 100. Nah, dibagi sama nih, sama-sama dibagi 25, ini juga dibagi 25. Hasilnya sama 1 per 4. Nah, jadi hasilnya 1,25 bisa, 1 per 4 bisa. Jadi mau pakai cara yang ini benar, dan ini juga bisa, dan pakai cara ini juga bisa. Nah, jadi itu dia hasilnya. Lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3 yaitu ayah memiliki buah mangga 12,5 kg, diberikan tetangga 8,8 kg dan pamannya 2,25 kg. Lalu berapa kilogram sisa buah mangga ayah? Jadi yang ditanya di sini adalah sisa kilogram buah mangga ayah setelah dibagikan ke tetangga dan pamannya. Langsung aja kita hitung. Nah, 12,5-nya ini kita hitung dari buah mangga yang dimiliki ayah, 12,5 dikurang 8,8 yang diberikan ke tetangga dan dikurang 2,25 yang diberikan ke paman. Lalu sama dengan kita jadikan kepecahan dulu, berarti 125 per 10, 125 per 10 dikurang 8,8, berarti kalau ini jadi 88 per 10. Nah, dikurang 2,25, 225 per 100 per 100. Nah, langsung aja nih kita samakan penyebutnya, berarti sama-sama dikalikan 10. 125 dikali 10, 88 dikali 10, 10 kali 10, dan bawahnya juga 10 kali 10. Jadi sama dengan 1025
250 per 10 kali 10 100 dikurang 80 kali 10 880 per 100 dikurang 225 per 100. Nah, kalau udah sama kayak gini langsung aja kita hitung 1250 dikurang 880 dikurang 225 per 100. Nah, hasilnya itu 145 per 100. Nah, ini hasil pecahannya. Kalau mengerjakan desimal berarti 1,45. Nah, jadi hasilnya yaitu 1,45 sisa kilogram buah mangga yang dimiliki ayah. Nah, jadi sekian itu dia pembahasan soal pengurangan pecahan desimal kehidupan sehari-hari. Terima kasih.